سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأنه غفور رحيم غفر الله لنا ولكم. Yang kita hormati dan Allah muliakan mursyid kita, murabbi arwahina, Abuya dan Umi 1, Umi 2 beserta seluruh keturunan Abuya, putra-putranya dan putrinya, tak lupa seluruh para wali Nangro, juga para kiai, para abu-abu dan bupati, baik yang dari Gorontalo dan wakil bupati dari Aceh Jaya, tak lupa Ketua Rakyat Seribe, Bapak Dr. Andes Hadi Jupri, membawa acara hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun nubuwatun muktasabah walau roko fil khairi a'la aqobah. Kenabian itu tidak bisa diiktisab, diupayakan, dikejar dengan banyak ibadah, sekalipun ibadah kita sampai titik tertinggi, karena kenabian sudah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka jika kenabian bisa diiktisab, akan ta'aruf dengan firman Allah tadi, wa khataman nabiyyin. Sekalipun ibadah itu sampai pada titik tertinggi, tetap kenabian sudah ditutup, sementara pintu kewalian masih terbuka. Seseorang untuk menjadi wali melalui waliul khosoh, sebab ada waliul ammah. Semua kekasih Allah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mencontoh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. Tapi waliul khosoh ini harus mendapatkan pendidikan dari seorang mursyid. Banyak orang-orang yang latar belakangnya gelap dengan akhlak yang baik kemudian diangkat menjadi wali. Tidak sedikit yang bukan turunan orang soleh lalu mendapatkan didikan dan betul-betul tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib yang saya hormati, Habib Salim Al-Jufri, lalu dia menjadi wali. Tidak sedikit. Tapi seseorang tidak akan sampai pada tajalli zat
mendapatkan bimbingan tajalli af'al dari seorang mursyid dan tajalli sifat. Abuya setiap malam tidak pernah lupa mendoakan kita. Ini yang kami terangkan tadi, Abuya adalah arifillah. Maka saya yakin orang-orang yang datang ke sini ini memang orang-orang yang hatinya sudah bersih. Sebab kalau tidak bersih tidak mungkin mau ke sini. Karena untuk menjadi murid beliau itu harus orang-orang pilihan. Setengah-setengah bisa mundur di tengah jalan. Tapi cerita juga tadi, coba Abi pandang ya, kesabaran saya itu tidak ada seujung kuku ya, ada tidak dari perbuatan Abu ya, akhlak beliau yang bertentangan dengan salafus saleh, akhlak Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan waliul khosoh, karena kita dididik oleh Abu ya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, di dalam penjelasan ulama, fi kulli 'abdin hafizun wukilu wa katibuna khiyaratun la yuhmilu min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatta al-anina fil marad kama nukil. Setiap manusia itu memiliki 10 malaikat malam, hafizuna, malaikat yang menjaga, 10 malaikat malam dan 10 malaikat siang. Sayyidina Utsman pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa malaikat yang menjaga orang mukmin? Asyaratun fil lail, asyaratun fil nahar, 10 malam, 10 siang. Kemudian setiap yang kita ucapkan pun akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid, wa katibuna khiyaratun la yuhmilu hatta al-anina fil marad. Bahkan merintihnya kita di saat kita sakit pun ditulis. Maka Imam Malik mengajarkan radhiyallahu anhu, di saat kita merintih pun jangan sampai lupa dengan lafaz Allah. Beliau mengajarkan kita torikon nasyatan dia qolidiyah Allah, dan itu ditulis. Apapun yang kita ucapkan ditulis. Lalu bagaimana jika seseorang yang dia sudah wafat, apa yang dilakukan oleh malaikat yang menulis amal kebaikan tadi? Wa huma yastabirrani ma dama hayyan fa idza mata yaqumani ala qabrihi yuhallilani wa yusabbihani wa yukabbirani wa yaktubani sawabahu lahu ila yaumil qiyamah. Jika kita sudah wafat, malaikat pencatat amal tadi dia akan berdiri di atas kuburan kita. Lalu 2 malaikat raqib dan atid tadi membaca tahlil la ilaha illallah, ratib seribek di atas kuburan kita. Wa yusabbihani, membaca tasbih. Wa yukabbirani, membaca takbir. Wa yaktubani, tetap dia menulis. Bacaan tasbih, tahlil, tahmid yang diucapkan oleh 2 malaikat tadi, wa yaktubani sawabahu lahu, pahala zikir
Dengan banyak berzikir ruhaniyah ini akan terbimbing melalui bimbingan mursyid. Dan seseorang tidak mungkin bisa berjalan sendiri, terlebih perjalanan ruhaniyah. Para orang-orang yang sedang mengambil jalan ini adalah orang-orang yang ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, dan di dalam kuburnya insya Allah mereka akan selalu mendapatkan pahala zikir dari malaikat, karena malaikat senang di saat dia waktu hidupnya selalu dicatat oleh malaikat akan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang membuat kita tenang. Ketenangan itu lahir karena memahami akan sifat jamalnya Allah. Orang jika sudah memahami sifat jamalnya Allah lalu mendapatkan lum'ah, sebentar cahaya, sebagaimana ada seorang yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Lalu dijawab oleh ulama-ulama pada saat itu bertanya, ya Abdul Qadir, ahadunhu amudil, ucapan dia ini benar atau batal? Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betul tapi tercampur dengan kebatalan. Yang dia lihat dengan mata kepalanya itu bukan Allah. Yang dia lihat adalah cahaya nur basirati. Yang dia lihat adalah pandangan mata hatinya memandang akan jamalnya Allah yang saking indahnya sampai dia berkata itu adalah Allah. Maka musyahadah, memahami tajalli sifat itu dengan musyahadah. Kadang kita mendapatkan itu dari cahaya buruk dulu, Pak. Maka tadi sedikit aja jelek sangka, ya kita berbanding jauh. Yang kita tuju itu cukup tinggi, ingin usul Allah, ma'rifat, terbangnya kita pendek. Supaya terbangnya ini tinggi, maka dasarnya bensinnya itu husnudzon. Maka saya yakin semua yang ada di sini orang-orang yang hatinya bersih dan husnudzon. Bukan saja kepada guru kita, bahkan kepada siapapun kita selalu husnudzon. Karena hanya itu yang bikin kita tenang. Siapapun yang membenci orang-orang yang tenang, maka dia hidupnya akan gelisah. Lihat saja, Pak. Orang-orang yang membenci orang-orang yang sabar, maka dia tidak enak tidur, gelisah, bangun tidur gelisah, melek gelisah, punya duit gelisah, nggak punya duit omong, nggak punya duit apalagi gelisah. Sementara orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, arif, itu ada ketentraman, istiqomah, ada ketentraman. Maka wajar orang-orang yang mencontoh Rasulullah itu akhlaknya baik-baik. Di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, jilid ke-32-nya, ada yang 40 jilid, ada yang 30 jilid, tergantung ininya percetakan. Rasulullah itu pernah ditarik sorbannya itu sama Yahudi. Hanya masalah Rasulullah belum bayar hutang. Perjanjian bayar hutangnya 3 hari. Belum 3 hari Rasulullah sudah ditagih. Sampai ditarik itu sorbannya. Dan berbekas pada lehernya. Dan mengeluarkan bahasa yang jelek ke Rasulullah SAW. Wa anta ya ibna Abdul Muttalib mutillun. Engkau hai anak Abdul Muttalib, kalau bayar hutang selalu lambat. Ini orang Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Orang Yahudi itu, Pak, kalau ngatain orang, kakek-kakeknya di bawah. Nah, kalau di sini ada, kalau benci sama orang kakek-kakeknya di bawah, itu turunan Yahudi. Wa anta ya ibna Abdul Muttalib, bapaknya Rasul di bawah. Terus
atas di bawah. Yahudi yang membuat Aceh ini kuat dan dia tidak bisa dijajah oleh Belanda, beda dengan pulau-pulau yang lainnya karena torikohnya, Pak. Dan itu diakui oleh Snooker Ground-nya. Kitab Ar-Risalatul Majmu'ah itu adalah senjata ulama-ulama Aceh pada saat itu. Dan kita diberi oleh Abuya tentang Al-Majmu'ah itu, ternyata itu adanya di Leiden. Setelah saya dapat dari Abuya fotokopian, memang sudah cukup lama, termasuk Allah ilmunya itu ya, di dalamnya mungkin semua kayak Tengku Ahmad, Lamsari pada punya. Kemudian saya punya kenalan, kebetulan dia kuliahnya di Australia, bisa nggak cariin kitab asli Al-Majmu'ah, Majmu'ah Risalah ini. Dia cari, kemudian dia bel temannya yang di Jerman, dicari perpustakaan Jerman, nggak ketemu yang Jerman, kemudian dia bel lagi ke Belanda, ternyata adanya di Belanda. Itu yang membawa adalah Snooker Ground-nya. Kenapa sama Snooker Ground-nya itu kitab dibawa? Itu adalah kitab orang Aceh. Sebab jika orang Aceh mempertahankan toriko, selagi kitabnya tidak dibawa, sulit untuk diadu dombanya. Maka kitab ini harus dicuri, toriko harus dihilangkan. Maka jika kita ingin menghancurkan Aceh, kapan? Hancurkan torikonya. Dan alhamdulillah kitab itu sekalipun tidak bisa dibawa karena memang dijaga kesubuhannya, difoto-foto, kemudian sampai 107 halaman, dan itu sekarang sudah ditemukan. Jadi itu kitab yang Abuya ajarkan kepada kita, bagaimana dia diajarkan oleh Abuya, semuanya ada di situ. Dan itu dipakai oleh ulama-ulama toriko sedunia. Gimana salah?